Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 20 November 2020. Mari mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan ini. Terkhusus pada pagi hari ini, ada sukacita yang boleh kami rasakan oleh karena kesempatan yang indah Tuhan karuniakan untuk kami boleh mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang mana kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman Tuhan ini akan menjadi pedoman suluh di dalam setiap kehidupan kami. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11 firman Tuhan. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya
ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari perikop Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11, oleh renungan harian Toraya diberikan tema berita pengharapan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat dari dampak pandemi virus corona, banyak orang yang mulai merasa tidak mampu menghadapi keadaan seperti ini. Banyak yang pekerjaannya menjadi terhambat, bahkan tak jarang yang tidak lagi bisa menghasilkan nafkah untuk keluarga. Di tengah kondisi seperti itu, datang kabar bahwa akan ada alokasi dana desa untuk diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Berita ini tentu menjadi berita sukacita yang menjadi harapan bagi banyak orang yang sedang bergumul. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berita sukacita juga datang kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia menjadikan momen itu untuk mendidik umat-Nya. Berita pengharapan itu disampaikan Tuhan melalui Yesaya. Umat Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan Allah datang dengan kuasa-Nya. Tuhan akan menyelamatkan dan membebaskan umat-Nya. Seperti gambaran gembala yang mengumpulkan kawanan domba gembalaannya, bahkan Tuhan sendiri akan menjaga bangsa pilihannya dengan penuh kasih. Berita ini tentu menjadi berita sukacita dan pengharapan bagi bangsa yang sedang membutuhkan pembebasan, sehingga dengan penuh pengharapan mereka melanjutkan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sering menghadapi pergumulan dalam hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Dalam kondisi yang berat seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan peduli dan Dia akan bertindak. Dia memberikan berita pengharapan untuk menguatkan iman percaya kita. Dia mengingatkan kita bahwa Tuhan akan bertindak, mendatangkan pertolongan bagi kita sehingga kita melanjutkan hidup dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu saat ini. Oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan telah dinyatakan kepada kami, dengan memberikan kesempatan untuk kami boleh mengawali kehidupan kami, dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang mana kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan menjadi suluh dan pedoman di dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu akan senantiasa memberikan pengharapan yang baru di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Sungguh kami percaya bahwa Allah senantiasa berada di pihak kami. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami datang berdoa kepadamu Tuhan, bagi segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan yang mereka jalani, di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai hal yang sudah dirancangkan hari ini. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya,
supaya setiap kekasih-kekasih-Mu diberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, kesabaran, dan boleh melakukan segalanya dengan baik, dan dari dalam kesemuanya itu berkat-Mu dinyatakan. Bapa di dalam sorga, kami juga tetap berdoa, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang sementara dalam pergumulan, yang saat ini dalam penyelesaian persoalan, Tuhan, kami memohon Engkau hadir di sana, memberikan kekuatan, keteguhan iman, serta kesabaran, sehingga jemaat Tuhan dapat menyelesaikan setiap persoalan dalam pengharapan yang sungguh kepadamu, bahwa semua ini dapat dilalukan dari kehidupan mereka, digantikan dengan kehidupan yang baru, dengan sukacita yang penuh. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang boleh bersukacita pada hari ini oleh karena pertambahan usia 1 tahun. Kami berdoa buat Eri Linggi, Novianti Palayukan, berkati mereka dalam pertambahan usia 1 tahun hari ini. Berkati juga yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu memampukan jemaat-Mu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami sakit, baik itu yang ada di rumah sementara dalam perawatan, baik itu dalam berobat jalan secara intensif. Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk selalu memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Demikian juga bagi kekasih-kekasih kami, Bapak Paulus Tangkelangi, Nyonya JT Pasapan, Bapak Yusuf Duma, Bapak Andri Pasali, Ibu Adolfina Sumule, Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Ibu Ruth Linggi Allo, Ibu Dewi Tolonglangi, Bapak Robi, bahkan mungkin masih ada lagi Tuhan yang sementara bergumul oleh karena sakit yang dialami. Kiranya Tuhan Engkau hadir untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa bagi orang tua kami dalam masa tua, dalam kelemahan dan keterbatasan. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau hadir untuk senantiasa memberikan kekuatan, menopang mereka, sehingga dalam kelemahan mereka senantiasa punya pengharapan, oleh karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan, baik itu pemerintah, tenaga medis, para peneliti, dan siapapun yang terlibat dalam penanganan pandemi saat ini. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, hikmat Allah akan senantiasa melingkupi mereka, sehingga pada waktunya Tuhan, pandemi ini dapat ditangani dengan baik, dan kami semua pun dapat beraktivitas, tidak lagi disertai rasa takut dan gelisah. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama. Tuhan tolong dengar, Tuhan tolong sempurnakan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Bapa di dalam sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.